Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Oke, selamat pagi Bu Feve. Selamat pagi. Selamat pagi juga Iya, anak-anak selamat di pagi rumah. anak-anak. Selamat Iya. pagi Pak Agus. Selamat pagi, Bu Feve. Iya, kita senang sekali kita Betul. berjumpa lagi di dalam sekolah minggu online kita hari Iya, ini. betul sekali. Iya. Kita siap untuk puji nama Tuhan ya, Bu Feve. Pastinya anak-anak juga sudah siap ya dengan pakaian Betul. yang rapi. Betul. Kita sudah mempersiapkan hati kita Betul untuk sekali. memuji nama Tuhan dan Betul. mendengarkan firman Tuhan. Tentunya. Iya, dan Pak Oke. Agus dengan gitarnya. Siap untuk Iya. mengiringi kalian untuk nyanyi muji nama Tuhan. Oke. Hebat semua. Siap ya anak-anak ya. Kita akan datang kepada Tuhan dengan satu lagu Bapakku Datang Padamu. Betul. Oke. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya Pak Agus, kita akan membuka di dalam doa ya. Oke anak-anak, kita akan berdoa bersama, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau menyerahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong agar kami bisa sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Pak Agus, Iya. tahu nggak? Setiap kita, setiap anak-anak itu berbeda-beda loh Pak. Oh, bedanya gimana? Iya, kita tuh unik Pak. Oh, Lihat nih, coba nih warna kita, warna Oh. kulit kita beda. iya, saya lebih hitam. Iya, enggak gitu sih. Itu istimewa. Oh, Ya, iya. ada yang tinggi, ada iya, yang iya, mungkin iya. kurang tinggi, Betul. tapi enggak apa-apa, semuanya Iya. itu istimewa ya, Pak. Betul, semua Tuhan cinta kan? Betul. Seperti kita mau lihat teman-teman kita yang ada di sini nih Oh, ya. iya. Tuh, lihat, wih. Iya, beda-beda ya? Iya, Oh. lihat ya. Ada yang kuning kulitnya, ada Iya. yang hitam mungkin kulitnya. Iya, betul. Ada apa lagi tuh Pak Agus Ada ya? yang rambutnya keriting juga. Iya, ada yang keriting. Kok rambutnya ada yang kuning ya? Ya keren ya Pak ya. Iya, Tuhan beda ternyata ya. betul. Tuhan itu hebat ya, menciptakan mantap. anak-anak begitu istimewa. Iya, Dan tidak betul. ada yang sama. Betul. Iya, bahkan anak kembar pun ada bedanya ya Pak ya. Oh iya, pasti ya. Iya, pasti. Oh, iya, Nah, betul. ada satu lagu Pak Agus ya. Betul. Iya, kita mau menyanyikan satu lagu tuh yang menceritakan perbedaan-perbedaan ini. Iya. Tapi Tuhan cinta semuanya. Cinta semua ya. Pak Agus tahu nggak lagunya? Oh, itu yang Yesus cinta semua anak. Bangsa-bangsa Iya, semua ya. betul Oh, sekali. mantap. Pak Agus pasti pinter itu ngiringnya ya Pak ya. Yes, semua pasti Oke. bisa juga. Oke. Mari kita menyanyikan 2 kali ya Pak Agus ya. Nanti kita akan Oke. menyanyikan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semuanya cinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak
Terima kasih Pak Agus, keren sekali lagunya. Oke. Pak Agus, kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang menceritakan seorang teman yang begitu baik buat kita. Oh, iya. Tapi ngomong-ngomong nih, Pak Agus pasti tahu dong siapa teman itu. Kalau yang khusus spesial tentunya Tuhan Yesus yang selalu sayang sama kita. Betul kan? sekali Pak. Ya iya. siapa lagi? Kita punya lagu yang sangat bagus tentang sahabat kita, Tuhan Yesus. Ku punya teman yang baik bagiku. Oke, siap. Ku punya teman yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, dia tetap sayang aku. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya, tak peduli rumahku kecil ataupun rumah besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Ya, Oke. itu lagu kita Pak. Ya, ngomong-ngomong nih, kita bersyukur ya kita punya Tuhan. Yang Pak Agus sangat juga? punya. Iya, kita punya sahabat. Betul. Pak Agus dan anak-anak semua, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, satu lagu akan kita nyanyikan, firman Tuhan ada di hatiku. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak sudah siap? Wih, bagus sekali. Anak-anak sudah siap, duduknya tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami boleh bersenang hati karena Tuhan mengasihi semua bangsa. Siapapun kami Tuhan kasihi. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan kami boleh mengerti apa yang akan kami dengar. Terlebih lagi kami mau melakukan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang anugerah Tuhan itu diberikan kepada semua bangsa. Nah, anak-anak nanti yang sudah bisa membaca Alkitab, bacalah dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, baca ya nanti ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak, coba perhatikan orang-orang di sekitar kalian. Ya, kalian akan menemukan bahwa ternyata kita itu berbeda satu dengan yang lain. Apa bedanya? Ada orang yang miskin, tapi ada orang yang kaya. Tapi ada orang yang sederhana. Kemudian ada orang yang sakit-sakitan, tapi ada orang yang sehat selalu. Warna pun juga berbeda.
ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam seperti Bu Yamti, ada yang kulitnya hitam lagi seperti orang negro di Afrika. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus ya. Nah, anak-anak, ada perbedaan-perbedaan lagi. Apa ya kira-kira bedanya? Anak-anak kalau melihat di YouTube atau di TV, nah kita akan melihat bahwa ternyata perbedaan itu ada beda suku. Di Indonesia saja sukunya banyak sekali. Beda suku, beda bahasa, beda daerah ya. Karena di Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau. Beda apalagi? Budaya. Nah kalau kita melihat ke luar negeri lebih beda lagi. Mereka beda bangsa, beda warna kulit, juga beda bahasa. Nah anak-anak, dengan perbedaan-perbedaan itu kadang-kadang kita dalam berteman kita memilih ya. Memilih yang cocok ya. Milih orang yang baik yang cocok dengan kita ya. Itu wajar. Tetapi Allah kita ketika memilih kita bukan berdasarkan kamu baik, aku cocok dengan kamu, maka kamu kupilih. Enggak. Allah kita itu memilih kita sesuai dengan kehendaknya untuk mengasihi kita. Siapapun kita, ada yang baik, ada yang jahat. Justru yang jahat dikasih supaya mereka bertobat. Dimanapun mereka berada, dikasih oleh Tuhan. Nah anak-anak, Tuhan itu memilih bangsa Israel ya. Bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi semua orang ya. Untuk menjadi berkat bagi semua orang. Apa ya berkatnya? Berkatnya untuk keselamatan ya. Tapi bangsa Israel ini ketika dipilih dia menjadi sombong karena dia merasa bangsa pilihan ya. Mereka bangsa yang terpilih, menjadi sombong, menjadi bangsa yang terunggul, sehingga bagaimana? Mereka mengabaikan, dia tidak peduli, dia menghina bangsa yang lain ya. Mereka merendahkan bangsa yang lain. Padahal anak-anak, Tuhan itu memilih bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, melalui firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 tadi, ayat 1 sampai dengan 8, ternyata Tuhan itu bukan hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi juga mengasihi bangsa di luar Israel, bahkan seluruh bumi dikasih. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan ceritanya ya, bahwa Tuhan itu mengasihi semua bangsa. Tuhan itu mengasihi semua bangsa. Dari Kisah Para Rasul ini kita akan mendengarkan ceritanya yang khas ya. Nah, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius ya. Siapakah Cornelius itu? Dia adalah seorang Itali. Dia seorang perwira pasukan Itali. Waduh, jadi suka berperang ya. Nah, gagah perkasa. Nah, bangsa Itali itu, bangsa Roma juga sama. Dia adalah bangsa yang menjajah bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat anak-anak, apa istimewanya kehidupan Cornelius ini sampai dicatat di kitab suci kita ya, di kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul. Ternyata dia punya keistimewaan di dalam kehidupannya. Ya, walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia memiliki hubungan dengan Tuhan yang karib. Karib itu akrab ya. Dia mempunyai hubungan Tuhan yang karib, yang akrab. Kenapa? Karena dia disebut orang saleh. Orang saleh itu orang yang setia beribadah. Ya, yang setia beribadah, dan dicatat di sana seisi rumahnya itu takut kepada Tuhan. Padahal dia bukan orang Yahudi, tetapi mereka takut kepada Tuhan. Nah, anak-anak bukan hanya takut kepada Tuhan, tetapi bagaimana hidup sesehariannya.
ternyata orang ini dia suka memberi sedekah kepada orang, ya. Memberi sedekah kepada orang yang bukan bangsanya. Bukan hanya berupa uang, tetapi juga berupa barang-barang. Dan bukan hanya itu, dia itu adalah orang yang taat dan juga rajin berdoa, ya. Rajin berdoa. Nah, anak-anak, itulah Kornelius. Tapi suatu hari ada satu kejadian yang luar biasa yang dia alami, ya. Kejadian yang luar biasa yang dia alami apa itu? Ketika jam 3 sore, ya, dia dijumpai seorang malaikat. Ya, dia melihat satu penglihatan, malaikat datang kepada dia. Dia kaget dan takut karena dia tidak pernah, dia menyadari siapa dia bukan orang Yahudi tetapi dia percaya kepada Allah. Dan malaikat itu berkata, Kornelius, ada apa Tuhan? Malaikat itu berkata lagi, semua doamu, semua sedekahmu sudah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat semuanya. Dia kaget. Ternyata Tuhan melihat aku. Melihat apa yang aku perbuat. Dia semakin kaget. Kemudian malaikat itu berkata lagi. Oleh karena itu Kornelius, suruhlah orang-orangmu pergi ke Yope. Untuk apa Tuhan pergi ke Yope? Di sana temuilah orang yang bernama Petrus. Nah, Petrus itu sedang menginap di rumah seseorang yang namanya Simon. Simon itu pekerjaannya penyamak kulit. Nah, anak-anak tahu nggak penyamak kulit itu apa? Nah, penyamak kulit itu pasti kalian pernah melihat kalau kulit, ya, bahan dari kulit itu binatang yang disembelih. Kulitnya diambil, baik itu mungkin sapi, lembu, atau embek domba, ya. Kulitnya diambil, kemudian dimasak, ya, diolah. Bukan dimasak pakai merica, bawang, kasih sasa. Enggak, ya, bukan, dimaksud bukan itu. Dimasak, diolah, pakai ada bahan-bahan kimia, kemudian dikeringkan, dan setelah itu dibuat untuk bahan-bahan atau barang-barang yang lain. Kira-kira apa ya? Bahan dari kulit? Tas, ya. Sepatu, apalagi ya? Ikat pinggang, dompet, dan yang lain-lainnya. Nah, itu pekerjaan Pak Simon. Nah, Pak Petrus tinggal di sana. Nah, kemudian malaikat itu tadi menjelaskan, pergilah ke Yope. Kamu suruhlah orang-orangmu untuk pergi ke Yope menjemput Pak Petrus untuk menemui kamu. Nah, anak-anak, maka Pak Kornelius memanggil 2 hambanya dan seorang prajurit untuk pergi ke Yope. Maka mereka bertiga berangkatlah ke Yope dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak, maka tibalah 3 orang itu sampai di kota Yope. Nah, mereka sekarang bingung masuk kota Yope. Mana yang rumahnya Pak Simon penyamak kulit? Kalau sekarang ada Google Map, ya, tinggal kita buka HP, nanti akan ada suara belok kiri 100 meter, belok kanan, maju sedikit, yang lainnya ini tidak ada. Akhirnya bagaimana 3 orang ini bingung, dia mencari-cari. Kemudian ketemu seseorang, Pak mau tanya rumahnya Pak Simon penyamak kulit mana ya? Oh, Pak Simon penyamak kulit, ya. Bapak-bapak jalan ke sana, ketemu perempatan, kemudian belok ke kiri. Nah, maju sedikit kira-kira 100 meter, sebelah kanan di sana rumahnya Pak Simon. Pergilah ke sana, Pak. Kemudian 3 orang itu mengatakan, terima kasih Pak untuk
petunjuknya ya. Kemudian berangkatlah mereka bertiga itu ke tempat Pak Simon. Betul, mereka ketemu perempatan, belok kiri, maju lagi kira-kira 100 meter. Wah, di situ tuh rumahnya Pak Simon. Nah, kira-kira dia betul enggak ya ini rumahnya Pak Simon ya? Setelah sampai yang ditunjuk itu, kemudian dia kayak kita ketok yuk. Salah enggak Papa? Tok, tok, tok. Tunggu dulu. Jangan bicara dulu. Kita dengar suaranya ada langkah mah. Buka pintu. Enggak ada. Tok, tok, tok. Ada suara langkah yang keras. Betul. Krek. Dibuka. Kemudian ada apa ya? Mau beli kulit? Enggak Pak. Enggak, saya enggak beli kulit. Lah mau apa? Mau tanya apakah betul di sini rumahnya Pak Simon? Oh betul, saya sendiri. Ada apa? Oh Pak mau tanya. Apa betul Pak Petrus sedang menginap di rumah Bapak? Kami mau ketemu. Bapak dari mana? Kami semua ini dari Kaisarea. Oh baik, mari silakan masuk. Nah, ketika orang itu masuk, dipersilakan untuk duduk. Kemudian Pak Simon berjalan ke ruang yang lain, memanggil Pak Petrus. Kemudian Pak Petrus turun, ya karena dia ada di atas, dia turun menemui ketiga orang itu. Kira-kira Pak Petrus kaget enggak ya? Ada yang mencari. Nah, anak-anak, ketiga orang itu menyambut dengan berdiri dan berkata, Pak Petrus, saya dari Kaisarea, kata seorang yang mengatakan. Kami ini diutus oleh Tuhan kami yang namanya Pak Cornelius. Dia adalah seorang perwira Itali. Hah? Perwira Itali? Iya, ya. Kami diutus untuk menjemput Bapak untuk bertemu dengan Pak Cornelius di Kaisarea. Kira-kira Pak Petrus kaget enggak ya? Ternyata enggak. Kenapa? Karena baru pertama kali loh. Nah ternyata sebelum orang-orang ini datang, Tuhan itu juga datang menemui Pak Petrus. Dia mengatakan, Petrus nanti sebentar lagi ada seorang yang menemui kamu. Ya, pergilah, berangkatlah ke sana, temuilah orang itu di Kaisarea. Ya, ceritakan apa yang kamu alami. Ya, ceritakan tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit, yang menyelamatkan umat manusia. Dia akan percaya. Oh, jadi ketika Pak Petrus itu turun, dia sebelumnya sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa dia akan menemui seseorang, ya, dengan utusan dari Kaisarea. Nah betul, kemudian setelah mereka beristirahat, dikasih makan, mereka berangkat berempat itu ke Kaisarea. Menemui siapa? Pak Cornelius, ya. Nah betul anak-anak, setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka sampai ke Kaisarea. Kaisarea itu tempatnya, kalau anak-anak lihat peta ya, peta Israel Perjanjian Baru di Alkitab yang paling belakang, di sana ada Galilea, atasnya itu Kaisarea. Nah, di sebelah kiri di sini adalah, di sana laut, di sini pantai. Di sini ada kota Yope, ya, kota Yope. Nah, di sana ada kota Yope, disitulah antara Kaisarea dan Yope. Nah, anak-anak, perjalanan cukup jauh, tapi akhirnya mereka sampai ke Kaisarea dan bertemu dengan siapa? Pak Cornelius. Nah, apa yang dilakukan? Wah, Pak Cornelius dengan sukacita sekali ketemu dengan Pak Petrus. Persis apa yang dikatakan oleh malaikat yang datang kepada Pak Cornelius. Oleh karena itu ketika ketemu, langsung Pak Petrus terima kasih karena Pak Petrus sudah bersedia datang ke tempat ini. Pak Petrus juga mengatakan, Tuhan juga berbicara kepada saya supaya saya datang ke tempat menjumpai Bapak,
di Kaisarea ini. Waduh, terima kasih ya, Tuhan itu baik. Ya, kemudian Pak Petrus sudah menceritakan siapakah Tuhan Yesus yang dia percaya, yang sekarang ini dia diutus untuk memberitakan Injil. Dia katakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi seluruh dunia ini, orang-orang yang berdosa. Untuk apa? Supaya diselamatkan. Maka Yesus mati di atas kayu salib supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena Yesus dianggap berdosa, dianggap salah oleh orang-orang Yahudi, maka dia disalib. Dan akhirnya Yesus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia hidup selama 40 hari. Tuhan menunjukkan pada para murid bahwa dia hidup. Nah, setelah itu pada hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Begitulah Pak Petrus menceritakan bagaimana karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan. Dan Pak Petrus juga mengatakan, oh, Tuhan itu baik sekali. Bahwa bukan hanya Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian dia pergi begitu saja. Bukan, Pak Cornelius, dia berjanji akan memberikan seorang penolong. 10 hari kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Supaya kami diberi kuasa. Untuk apa? Untuk memberitakan Yesus Kristus. Kami menjadi saksi. Dari mana? Dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Maka kami tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya mengasihi kepada bangsa kami, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Waduh, senang sekali ya hati Pak Cornelius. Tentunya Pak Cornelius tidak sendirian, seluruh keluarganya ikut mendengarkan. Dan mereka akhirnya, apa yang harus kami perbuat Pak Cornelius, Pak Petrus? Ya, mereka juga cita sekali percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan. Kemudian dia mengatakan, Petrus mengatakan, berilah dirimu dibaptis. Akhirnya seluruh keluarga itu dibaptis dalam nama Yesus. Mereka percaya dan dibaptis. Artinya sekarang mereka menjadi milik Tuhan Yesus. Ya, betapa sukacitanya Tuhan itu bekerja kalau sudah bekerja, dia bekerja kepada orang yang mau dipilih. Dia bekerja berbicara kepada orang yang mau diutus. Bicara kepada Cornelius, tetapi juga bicara kepada Petrus. Akhirnya Injil diberitakan dan seluruh keluarga Cornelius percaya. Nah, anak-anak, anugerah keselamatan itu diberikan bagi semua bangsa di dunia. Nah, apa yang harus kita lakukan, anak-anak? Kalau anugerah keselamatan itu diberikan kepada Pak Cornelius yang orang Itali, anugerah keselamatan juga sudah kita terima. Anugerah keselamatan, berita Injil sudah masuk ke Indonesia. Kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita bersyukur sekali karena kita sudah dipilih Tuhan. Bukan karena kita baik, ya, bukan karena warna kulit, bukan karena kita cakep, cantik, enggak. Tapi karena anugerah Tuhan sudah memilih kita untuk diselamatkan. Ya, untuk itu anak-anak, mari kita belajar untuk tidak membeda-bedakan. Allah kita tidak membeda-bedakan baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang cantik, yang tidak, yang biasa, yang pandai, yang sederhana, semuanya Tuhan cinta. Oleh karena itu, ayo bersama-sama kita tidak membeda-bedakan, ya, kepada semua orang seperti Tuhan tidak membeda-bedakan kepada kita. Dan ayo kita juga menjadi saksi, ceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi mereka, sehingga mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti mereka senang. Seperti Pak Cornelius dan keluarganya. Mereka senang sekali ketika mendengarkan cerita Tuhan Yesus dan percaya. Anak-anak pasti punya teman yang belum percaya.
doakan ya. Doakan dan ceritakan. Ceritakannya sederhana aja. Bilang kepada, hai temanku, aku punya Tuhan yang juga mengasihi kamu. Percayalah bahwa Tuhan Yesusku juga mengasihi kamu. Kalau kamu punya orang tua yang belum percaya, bisalah kepada orang tuamu, bapak atau ibu, mungkin kakak atau adik yang belum pergi ke gereja, bisalah kepada dia. Bapak, ibu, Tuhan Yesus mengasihi ibu loh, ya. Percayalah kepada dia. Mau kan anak-anak? Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Mari kita mengasihi dia dengan cara kita menceritakan Injil keselamatan tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memilih kami. Ajar kepada kami untuk tidak membedakan, supaya kami bisa bercerita kepada orang lain siapapun mereka itu. Supaya Tuhan Yesus diberitakan agar mereka juga mengalami sukacita seperti kami mengalami sukacita. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami ketika kami berteman, kami juga tidak membeda-bedakan apakah orang itu orang kaya, orang miskin, warna kulitnya hitam atau putih, tapi semua orang dicinta Tuhan. Biarlah kami juga mencintai mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, ayat hafalannya dari Matius pasal 28 ayat 19a. Matius 28 ayat 19a, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kunya Tuhan ya. Matius berapa? 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa sampai minggu depan. Amin. Wah, Pak Agus, Siap, kita sudah oke. mendengarkan firman Tuhan. Betul Kita sekali. akan mengucapkan terima kasih dulu dong. Betul. Iya, Iya, yuk kita akan ucapkan sama-sama ya Pak Agus dan anak-anak. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Yamti untuk firman Tuhan yang disampaikan. Betul. Ya, anak-anak, Pak Agus, tahu ini apa kan? Amplop kosong. Iya, Sama ini amplop. persembahan sekolah minggu. Betul, iya. Ah. Anak-anak pastinya sudah tahu kan, Betul. kita akan mengumpulkan persembahan, bisa dikumpulkan di amplop ya, dan bisa dikumpulkan dulu. Mungkin Ya. bisa dipersembahkan di gereja ya Pak ya. Betul. Iya, kita persembahkan yang terbaik uang Betul kita. sekali. Oke, siap anak-anak? Anak-anak boleh persiapan, kita akan persembahan dengan satu lagu. Aku bawa ya. Oke. Siap. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke. Iya, Pak Agus. Iya, Bu Ternyata kita sudah hampir selesai nih Pak Agus ya. Selesai ya. Betul, tapi tetap kita akan ingatkan anak-anak Oh, ya. nanti kan minggu depan ketemu Iya, lagi ya. Iya, jangan betul. lupa ya, minggu depan tetap sekolah minggu Ya. online. Masih online di rumah. Iya, jam 7:30. Oke. Ya, anak-anak, demikian sekolah minggu kita hari ini.
Iya. Agus, kita akan berdoa untuk persembahan. Sebelum kita berdoa untuk persembahan yang sudah anak-anak kumpulkan, ya. Yuk, mari kita semua, kita sama-sama berdoa. Tutup tangan, lipat tangan, tutup mata, ya. Jangan terbalik ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami dari awal hingga akhirnya di ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai demi keperluan dan kebutuhan di gereja. Dan juga teman-teman kami Tuhan yang saat ini yang belum bisa ibadah juga Tuhan menyertai mereka. Kau tuntun mereka selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kiranya Kau selalu menyertai kami dalam segala halnya. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Dadah Sampai anak-anak. jumpa. Sampai jumpa minggu depan.